Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalis asyara fi fadlus shaum. Bab yang ke-13 menjelaskan tentang keutamaan orang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu ibu-ibu ada suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan di hadapan Allah, keistimewaan di hadapan manusia yang lainnya. Coba ibu-ibu rasakanlah ya. Itu kadang-kadang kita ada minta doa ke kiai. Kenapa kayak gitu? Karena kiai-kiai biasanya rajin puasa, rajin sholat, rajin zikir, rajin sholawat, rajin baca Quran. Biasanya dekat dengan Allah. Nah, ibu-ibu atau siapapun yang suka puasa, sholat, zikir sama Allah, maka juga akan menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Kalau jadi kekasih, maka akan ada suatu keistimewaan. Seperti siapa? Seperti Wali Songo, salah satunya adalah Imam Sunan Bonang yang nunjuk curuluk. Nah, nanti kan mau puasa banyak curuluk ya. Nunjuk curuluk banyak jadi emas. Nah, jadi kelenteng hati sesuai dengan Allah mengizinkan itu jadi emas. Nah, kita juga bisa Bu ya. Ibu-ibu apalagi yang nikah sama orang Jawa ini pasti udah punya emas semua. Ada yang nikah sama orang Jawa ya, mereka emas tuh ya. Itu paling ngacung tadi bendahara. Cek. Nah, itu emasnya gede katanya, segunung. Cek. Nah, ya. Jadi ini bab menjelaskan keistimewaan orang yang berpuasa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi'u bih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, puasa itu untuk saya, maka saya sendiri yang akan membalas pahala puasa. Jadi kalau pahala yang lain itu ternyata Allah mendelegasikan, mewakilkan kepada malaikat. Katakan ibu sodako, Allah memerintahkan malaikat untuk mengirimkan pahala sodako. Yang lainnya juga sama, nolong orang lain umpamanya. Tapi kalau puasa, ini punya saya, maka saya sendiri yang akan membalas pahala puasa. Jadi Allah sendiri yang akan mengirimkan hadiah pahala puasa kepada orang yang berpuasa. Berarti ini spesial ya, unlimited, limited edition ya. Jadi beda sama yang lainnya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaim farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarin wa farhatun inda liqa'i rabbih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Satu, ketika dia berbuka puasa. Ada nggak orang berbuka puasa cemberut, marah-marah? Semuanya senang karena dinanti-nanti berapa jam dari pagi sampai dengan maghrib, maka bergembira. Apalagi anak-anak kecil, ibu-ibu sendiri juga senang ya, walaupun nggak puasa pas buka mah senang ya. Nah, ini kebahagiaan yang puasa itu ketika berbuka. Yang kedua, yang ini yang lebih dahsyat, yaitu ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bertemu Allah itu ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa itu akan bertemu Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang nggak Bu? Ibu-ibu ngebayangin pengen masuk surga nggak? Kira-kira di surga mau ngapain coba? Mau ngapain? Saya pengen tanya, pengen masuk surga mau ngapain? Karena orang awam dengan wali Allah, orang dengan orang alim beda. Orientasi masuk surga itu dengan orang awam, orang alim beda. Kalau orang awam pengen menikmati apa? Makanan, katanya nggak usah masak, pengen bisa kering ada di depan. Rasanya lebih enak dari yang lainnya. Pengen bakso, nggak usah pakai uang, nggak usah pakai jalan, ya. Pokoknya
enak ya gitu. Pengen kendaraan apa juga bisa. Ibu-ibu di sini nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, di sana bisa Bu punya, asal apa kerentet dalam hati langsung ada. Tapi orientasi orang alim, wali Allah bukan itu. Justru pengen ketemu Allah. Bayangkan kalau kita masuk ke rumah, ke hotel, ke villa lah Bu, ke rumah mewah, kita cuma lihat-lihat doang, menikmati yang apa yang ada di situ, tapi nggak ketemu, nggak disambut dengan yang punya. Kira-kira enak nggak? Enggak kan? Maka orang alim, orang apa wali Allah, orientasinya bertemu dengan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan Allah, kenikmatan yang ada di surga itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Jadi apa namanya, makan, minum, apalagi lah bapak-bapak katanya kan disediakan bidadari, itu nggak ada apa-apanya. Ketika bertemu dengan Allah pemilik surga itu sendiri, kita udah yang namanya kenikmatan itu nggak ada artinya, nggak ada secuil pun ketika kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu orientasi pemikiran antara orang yang awam yang biasa seperti kita dengan orang yang alim ya, para ulama ataupun para wali Allah itu beda. Jadi para wali Allah, para ulama pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen menikmati surga ya, menikmati alhamdulillah ya, naudzubillah jangan sampai ada yang masuk neraka. Justru kalau kata para alim ulama atau Gus Bahar mengatakan aneh kalau orang Islam masuk neraka, karena orang Islam sudah diberikan kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, bahwa kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita udah punya kunci surga, tinggal masuk saja ya. Jangan sampai auzubillah tadi mampir ke neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaim atyabu inda atyab. Wa qala sallallahu lahu lufu famit shaim atyabu indallahi min rihil mis. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada wewangian misik, yaitu wewangian yang paling wangi yang ada di dunia. Wewangian yang paling wangi itu kata Allah, kata bagi Rasul itu masih kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, ya. Jadi ini menurut Allah, menurut Rasul, maka beda, Bu ya, beda. Kita mah beda ya. Tadi kata Allah, umpamanya orang sodako dari 1000 yang 500 sedekah akan bertambah. Kalau kata kita kan berulang matematik. Nah, begitu juga bau mulutnya orang berpuasa ternyata mengalahkan misik, mengalahkan wangian yang paling wangi. Ini menurut Allah. Maka ketika kita berpuasa, usahakan sebelum subuh sudah disikat di gigi. Kalaupun belum boleh ya, tapi harus hati-hati sebelum zuhur itu masih boleh. Tapi usahakan dihindari karena bau mulutnya itu menjadi misik atau wewangian yang paling wangi, bisa kalah dengan bau mulutnya orang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Ramadan ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa 1 hari di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa yang telah dahulu dan yang akan datang dihapuskan semua. Nah, ibu-ibu punya dosa enggak? Kalau pengen terhapus dosa yang telah lewat dan yang akan datang, puasa 1 hari sudah cukup menghapus dosa kita, asal karena Allah Subhanahu
wa ta'ala puasanya, bukan karena disuruh suami, bukan karena pengen perhatian mertua, atau bukan karena yang lainnya. Puasa karena Allah satu hari bulan suci Ramadan menghapuskan dosa semuanya, sebelum sama sesudah itu bisa dihapuskan. Faiza tamma Ramadan la yaktubu alaihi dzambun ilal haul al-akhir. Nah, ketika bulan suci Ramadan sudah habis atau masuk Idul Fitri, maka dosa-dosanya hapus semua oleh Allah sampai dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kalau kita puasanya benar, ya lahir batin sesuai syarat rukunnya, menghindari yang membatalkan, maka ketika kita sudah berpuasa hapus semua dosa sampai dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Fa in mata qabla Ramadan akhir akhraja yaumal qiyamah wa laysa lahu alaihi dzambun. Kalau memang dia wafat sebelum Ramadan yang akan datang, maka di yaumal qiyamah dia tidak ada dosa sama sekali. Karena apa? Karena tadi telah dihapuskan dosanya. Ini jadi istimewanya orang berpuasa. Maka kita hayo semangat berpuasa, kecuali sakit, kecuali dalam perjalanan yang bisa dikosor yang lebih dari 95 km. Nah itu boleh ya. Kecuali lagi apa? Gila. Nah itu boleh nggak puasa kalau orang gila. Kecuali lagi lah apa? Anak kecil itu boleh tidak puasa. Kecuali lagi apa? Orang yang sudah sangat sepuh, kakek-kakek, nenek itu boleh tidak puasa. Kakek nenek itu boleh tidak puasa. Ya, boleh, tapi nanti dibayar satu hari satu mudfid fidyahnya. Nah kalau bukan itu maka harus puasa. Dan ternyata oleh Allah disediakan apa? Penghapusan dosa sampai dengan 1 tahun yang akan datang. Kalau wafat yang nggak ada dosa langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau azzana Allah ta'ala lis samawat wal ard ayatakalmala qala basyiri liman shoma Ramadan bil jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama Allah mengizinkan langit-langit dan bumi-bumi bisa bicara sama manusia, pasti langit-langit dan bumi itu akan bicara sama manusia. Bahagiakan wahai Allah orang yang berpuasa dengan masuk surga. Jadi langit-langit dan bumi itu mendoakan, minta sama Allah agar orang berpuasa itu masuk surga. Ini kedahsyatan orang yang berpuasa. Bahkan kalau kita doanya pengen ijabah, pengen ini, pengen itu, maka diantaranya adalah berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadukum minal qital. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai kalian dari api neraka. Jadi puasa itu penghalang seseorang masuk neraka. Seperti penghalang kalian ketika berperang. Ketika berperang kan ada perisai ya, penghalang. Nah ini. Jadi kalau kita pengen dihalangi oleh Allah dari api neraka, maka kita puasa. Karena puasa itu bisa menghalangi seseorang dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaim idza aftara salat alaihi malaikah hatta yafruh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang berpuasa itu ketika berbuka semua malaikat mendoakan orang tersebut sampai dia selesai berbuka. Jadi kalau ibu-ibu lagi puasa banyak-banyak doa karena itu diijabahnya doa. Dan juga ketika kita lagi buka, selagi kita lagi berbuka, lagi makan, sebelum
sampai kita selesai makannya selesai, maka itu malaikat mendoakan kita agar diijabahnya doa. Maka ketika kita buka itu usahakan doa dulu. Biasa Allahumma lakasum tuh. Biasa sih Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minal khati'at. Nah, ya Allah, saya minta ridhomu dan surgamu, dan saya minta terhindar dari api neraka serta murkamu. Nah ini ya, jadi kalau bisa pas lagi buka kita minta sama Allah. Itu yang biasa kita doakan seperti itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bisa ditambah. Banyak ibu pengen kaya silakan, pengen ilmu silakan, pengen bahagia silakan minta buat keluarga, buat anak ya, agar soleha. Yang penting mah ibu minta sama Allah itu apa? Dikuatkan iman Islam, panjang umur, berkah selamat, husnul khotimah, ibadah pada Allah, diberikan kecukupan, kebahagiaan, udah ya, itu aja. Nikmat dunia akhirat. Tidak boleh kita minta kaya. Buat apa kaya? Kalau kita pusing. Buat apa kaya kalau kita tidak bisa ibadah. Jadi minta kecukupan saja. Biasanya Allah bagina bihalika anharobik, ya Allah cukupi kami dengan yang halal, jauhkan kami yang dari yang kalau udah minta cukup aja, ya Allah cukupkan kami. Maka ketika mau kemana-mana ada, mau makan ada, mau jalan ada, mau minum ada. Itu aja cukup ya. Minta ketenangan jiwa, karena sekarang tuh ya problematikanya kehidupan beda ya. Kadang saling melihat satu sama lain. Oh katanya situ mah enak, naik turun mobil, padahal nggak tahu dia di dalamnya itu seperti apa kan gitu. Maka kita minta ketenangan, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Mawadah itu saling mencintai, warahmah saling menyayangi. Nah ini ketenangan, kebahagiaan, kecukupan. Nah itu insya Allah kalau seperti itu kita enak. Terutama minta anak-anak yang soleha. Ibu-ibu jangan meninggalkan anak dengan harta. Harta mah satu hari bisa hilang habis, tapi dengan akhlak, dengan ketakwaan, dengan ilmu sampai kapanpun akan dibawa ya. Orang tua saya itu di Cirebon buruh tani, tapi beliau berjuang siang malam pagi sore bantu tulang untuk anak-anaknya bisa mondok, bisa sekolah, bisa